berkaitan dengan kucuran dana pemerintah begitu 200 triliun rupiah masuk ke dalam sistem perbankan. Tadi membantu likuiditas begitu seperti yang Pak Nixon sampaikan. Untuk BTN sendiri kurang lebih 25 triliun rupiah 25 ya Pak ya. Serapannya sejauh ini seperti apa? Kita udah ngitung, jadi bulan lalu tuh sebenarnya kita nyerap 10,3, 10,5 triliun di September akhir. Akhir bulan, cuma yang memang waktu itu yang kita klaim baru 4,5, tapi sebenarnya udah disebar 10,3, 10,5 T. Nah di bulan Oktober ini kita kurang lebih 2 kali lipat dari kemarin, jadi sekitar 21 sampai 22 T. Memang dari awal kami sampaikan bahwa ini di November, sebelum November pertengahan ini pasti habis. Wow, ini artinya cukup cepat begitu ya Pak ya serapannya dalam waktu kurang dari 2 bulan begitu sudah lebih dari 80%. Sistem perbankan seperti itu Mbak, kalau ada opportunity karena likuiditas murah, maka dia akan create demand. Gitu ya, dengan nasabah-nasabah yang mereka miliki. Apa yang kami lakukan adalah pasti kami nurunin cost of fund, kedua kami nurunkan suku bunga kredit juga jadinya, sehingga demand-nya mulai muncul gitu kan, dan mereka tertarik gitu ya deal dengan kita. Nah itu yang kita lakukan selama 1 bulan lebih ini. Oke. Dan Pak Purbaya juga menyebutkan begitu bahwa ada opportunity nanti SAL yang ditempatkan di Bank Indonesia nanti akan kembali dikucurkan lagi begitu di luar dari 200 triliun yang ada ini. Artinya apakah BTN butuh begitu Pak siap menerima jika nanti ada kucuran baru? Karena sejauh ini masih ke BPD rencananya. Kalau dikasih liquidity sih kita senang-senang aja Mbak ya. Tapi kita juga pasti lihat kapasitas pertumbuhan kita sama ketersediaan SAL itu sendiri sisanya berapa gitu. Tapi kalau ditanya teman himbara lain malah bilang Pak saya perlu ditambah gitu, bahkan udah pada ngomong begitu gitu ya. Gitu Mbak. Oke, baik. Nah, apa yang menjadi concern utama dari BTN ya? Tadi di satu sisi dukungan dari pemerintah terus dirasakan ya, tentunya dari BTN, likuiditas, kemudian juga kebijakan-kebijakan, fokus pemerintah terhadap perumahan begitu. Tapi di satu sisi juga apakah ada concern tersendiri? Karena kita berbicara mungkin ekonomi secara makro begitu ya. Pertumbuhan ekonomi ini cukup menjadi pertanyaan ke depannya akan seperti apa, apalagi di tahun 2025-2026 begitu. Demand ataupun juga daya beli masyarakat ini juga masih menjadi concern begitu. Apa yang menjadi concern utama oleh BTN berkaitan dengan KPR masyarakat sejauh ini? Ya ada 2 Mbak. Yang pertama dari sisi KPR program pemerintah, memang kita udah mengusulkan kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian PKP, kan persoalan rumah tuh ada 2 di Indonesia. Satu backlog jumlah rumah ya, yang perlu dibangun karena ada keluarga-keluarga yang belum memiliki rumah. Ya, angka backlog kalau ngelihat data kan masih besar. Di berapa begitu Pak? Kurang lebih 9, juta keluarga gitu ya, 9, juta rumah. Yang satu lagi adalah isu mengenai kualitas rumah. Ya, jadi udah ada rumahnya tapi tidak layak huni. Apakah karena dinding, atap, lantai atau MCK gitu ya. Ini macam-macam persoalan yang terjadi. Nah berdasarkan data kurang lebih hampir 19 berdasarkan kriteria rumah layak huni yang masih di bawah itu 19 juta rumah. Nah kalau menurut saya program pemerintah harus diperluas, itu yang pertama. Gitu ya. Solusi yang pertama yaitu terutama sekarang orang seakan-akan dapat subsidi itu harus beli rumah. Gitu ya. Nah harus dikeluarkan juga paket subsidi orang kalau mau renovasi rumahnya yang tidak layak tadi. Jadi rumahnya jadi diperbaiki sehingga kawasan kumuh itu berkurang. Ya memang persoalan kawasan itu luas, tapi dimulai dari rumah lah, gitu ya. Jadi KPR subsidi juga boleh direct ke orangnya, gitu ya, yang sudah memiliki rumah tapi jadi nggak layak huni. Kedua, banyak juga rumah tangga di Indonesia yang tinggal satu rumah 2 keluarga, dia dengan orang tuanya, gitu ya. Nah itu juga menurut saya butuh perluasan misalnya, jadi bangun rumah. Jadi nggak cuma beli, tapi bisa buat bangun rumah atau renovasi rumah. Itu perluasan pertama. Dan segmen itu ada 19 juta rumah. Cukup besar sekali. Nah ini yang belum ada rule dan regulasinya ke sana. Nah itu yang kita usulkan terus sekarang. Kita harus berani masuk ke kualitas rumah. Nggak cuma bangun rumah untuk yang belum punya rumah, tapi juga ditambah dengan KPR khusus untuk renovasi atau bangun rumah. Nah itu yang usulan kita pertama yang memang menurut saya ini segera harus diperluas. Karena itu akan membuat kota juga jadi lebih bagus gitu ya. Yang kedua menurut saya adalah
ini masih jadi keluhan teman-teman developers, kecepatan perizinan dalam proyek-proyek perumahan, sertifikasi lahan dan sebagainya. Nah ini menurut saya memang di situasi seperti ini yang dibutuhkan industri adalah tadi kayak Pak Menteri Keuangan keluarin insentif, tapi juga di Pemda, di provinsi, di wilayah tingkat 2 dan sebagainya, dan itu mulai harus ada juga bukan insentif tapi simplifikasi proses, ya kayak deregulasi sehingga lebih mudah. Ya. Karena persoalan di perumahan salah satu yang terbesar adalah memang urusan perizinan, sertifikasi dan sebagainya. Nah itu yang menurut saya dua hal ini yang kita mesti pecahkan kalau mau mempercepat proyek 3 juta rumah ini selesai. Mungkin bentuk konkret untuk simplifikasinya sendiri seperti apa begitu Pak, sertifikat? Terutama perizinan ya, PBG. Memang ini kan di masing-masing Pemda ya Mbak ya, dan itu nggak seragam. Ada yang di bawah 3 bulan, tapi juga kita tahu ada yang 2 tahun baru keluar. Ada juga yang nggak keluar-keluar izinnya juga ada, case by case. Nah maksudnya ini mesti ada keseragaman regulasi di tiap daerah sehingga perizinan bangunan dan gedung ini bisa lebih diproyeksi oleh setiap pengusaha bahwa ini kalau jenis begini pasti bisa keluar, yang begini pasti nggak keluar. Jadi bisa dirasakan. Yang kedua kecepatannya sendiri ya mesti jangan lama karena memang ini industri sektor ekonomi yang turunannya banyak sekali. Ya, betul. Ya. Jadi kalau itu lama, dampak ekonominya juga pasti jadinya lama. Betul. Ya. Jadi ini sebenarnya ini salah satu andalan juga di banyak negara, perumahan itu mendorong GDP cukup tinggi. Gitu. Nah, kalau kita mau mendorong ini lebih cepat, sebenarnya Pemda juga memperoleh, kan nantinya bayar PBB. Ya kan nantinya juga bayar BPHTB dan sebagainya. Dan transaksi rumah itu pasti create beli barang yang ada akan bayar PPN-nya dan sebagainya. Dan rumah tuh kan begitu berdiri nggak cuma rumah tok. Beli furnitur, beli peralatan rumah tangga, lemari dan sebagainya. Banyak sekali yang harus diisi setelah itu. Sehingga memang trickle down effect-nya tuh luar biasa besar value chain-nya. Jadi menurut saya ini saatnya selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memang harus mempercepat perizinan. Pasti koridornya mesti benar, tapi cara memprosesnya harus cepat, mungkin lebih transparan gitu ya. Jadi orang bisa nge-track nih prosesnya sudah di mana. Kan di kita kan nggak bisa gitu. Kemudian yang ketiga, karena itu masih jadi keluhan yang ketiga tadi, Bu, proses sertifikasi lahan dan sebagainya juga dibantu dipercepat.